Dari debu tanah yang tak bernyawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk paling mulia. Seorang khalifah yang namanya akan diabadikan hingga akhir zaman. Namun, siapa sangka di balik kemuliaannya tersimpan drama agung di langit yang menjadi awal dari seluruh sejarah manusia. Inilah kisah Nabi Adam, sang manusia pertama. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan rencananya kepada para malaikat. Allah berfirman, "Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Mendengar itu, para malaikat yang selalu taat bertanya dengan penuh hormat, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah menjawab dengan bijaksana, "Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat tidak bermaksud membantah, mereka hanya heran. Mereka melihat tabiat makhluk tanah yang cenderung rusak, tapi Allah punya rencana yang tak terjangkau oleh akal malaikat. Maka dimulailah proses penciptaan yang agung. Allah mengambil tanah dari seluruh penjuru bumi. Dari tanah itulah Allah membentuk tubuh Adam dengan tangannya sendiri sebagai bentuk pemuliaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan Adam dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah dia." Quran Surah Ali Imran ayat 59. Dari hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa proses penciptaan ini terjadi pada hari Jumat. Selama 40 hari, jasad Adam tergeletak tanpa nyawa. Iblis yang melewatinya merasa heran dan berkata, "Sesungguhnya engkau diciptakan untuk suatu urusan yang besar." Hingga suatu saat, atas izin Allah, ruh ditiupkan. Ketika ruh sampai di kepala, Adam bersin. Para malaikat berkata, "Ucapkan Alhamdulillah." Maka Adam pun mengucapkannya. Inilah ucapan syukur pertama manusia. Setelah Adam sempurna, Allah memerintahkan para malaikat dan makhluk langit untuk bersujud menghormati Adam. Ini bukan sujud ibadah, melainkan sujud penghormatan sebagai tanda kebesaran ciptaan Allah. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam,' maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis yang sombong menolak. Dia merasa lebih mulia dari Adam. Dia berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Syed ayat 76. Karena kesombongannya, iblis diusir dari surga dan terlaknat. Namun, iblis memohon penangguhan hidup hingga hari kiamat dan bersumpah akan menyesatkan Adam beserta keturunannya dari jalan yang lurus. Adam tinggal di surga, namun ia merasa kesepian. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam yang bengkok. Adam pun tenang dan tentram bersamanya. Allah mengizinkan mereka menikmati semua kenikmatan surga kecuali satu pohon. Allah memperingatkan, "Dan kami berfirman, 'Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.'" Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Namun, iblis yang telah menjadi musuh tak tinggal diam. Ia membisikkan rayuan. Iblis berkata bahwa pohon itu adalah pohon keabadian. Mereka tergoda. Akhirnya Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu. Saat itulah aurat mereka terbuka dan mereka segera menutupinya dengan daun-daun surga. Mereka sadar telah berbuat salah. Sebagai konsekuensinya, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Ada yang mengatakan Adam turun di India dan Hawa di Jeddah. Mereka terpisah dan saling mencari.
Namun, Adam bukanlah nabi yang terus terlena dalam dosa. Beliau adalah manusia pilihan yang paling tahu cara bertaubat. Selama ratusan tahun atau 40 hari, mereka menangis dan memohon ampun. Dengan rendah hati, mereka memanjatkan doa yang diajarkan Allah. Doa yang akan selalu menjadi pegangan bagi anak cucunya hingga akhir zaman. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Allah yang Maha Pengampun menerima taubat mereka. Allah memilihnya dan memberi petunjuk. Dari kisah Adam, kita belajar bahwa manusia memang tempatnya salah dan lupa. Namun kemuliaan seorang manusia bukan terletak pada ketidakbersalahannya, melainkan pada keberaniannya untuk mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna, tapi kemuliaan kita terletak pada seberapa cepat kita kembali kepada Allah setelah berbuat salah. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang selalu bertaubat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.